Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah sistem usulan yang sudah kita buat setelah kita menganalisis sistem yang sedang berjalan di perusahaan XYZ. Adapun untuk sistem usulan sendiri di sini yaitu setiap user yang akan mengakses sistem harus login terlebih dahulu. Setelah login terlewati, selanjutnya user akan diarahkan ke halaman utama dengan batasan fitur tertentu untuk setiap user. Kemudian, bagian keuangan memiliki hak akses penuh dalam mengelola data gaji, seperti mengupload data gaji, bahkan melihat data gaji yang sudah diupload. Sementara karyawan hanya dapat melihat slip gaji saja sesuai dengan bulan dan tahun yang tersedia. Nah, ini adalah sistem usulan yang sudah kita dapatkan setelah kita menganalisis sistem berjalan. Langkah selanjutnya adalah kita dapat dengan mudah membuat use case diagram, activity diagram ya yang merupakan bagian dari UML dan begitupun diagram yang lainnya. Nah, ini adalah use case diagram yang menggambarkan sistem usulan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Di dalam use case diagram kita memiliki dua aktor, yaitu aktor admin sebagai bagian keuangan ya. Kemudian ada aktor karyawan. Seperti biasa di dalam use case diagram itu terdapat kotak seperti ini. Ini adalah simbol boundary ataupun pembatas ya antara aktor-aktor dengan use case. Oke. Nah, ini untuk use case diagram versi pertama. Karena kadang dosen selalu menginginkan permintaan use case-nya itu apakah bentuknya seperti ini secara globalnya ya secara umumnya atau bentuk use case yang lebih terperinci dengan adanya simbol extend ataupun include. Ini tanpa extend dan include ya. Contoh, admin. Admin dapat melakukan login ya. Di sini ada use case, ada 7 use case. Kemudian ada ada 7 garis ya ataupun generalisasi. Nah, di sini admin dapat melakukan login. Kemudian admin dapat mengupload data gaji, lalu admin dapat melihat data gaji, dan admin dapat melakukan logout. Lalu selanjutnya, karyawan dapat melakukan login, dapat melihat data gaji, dan dapat logout. Nah, ini bentuk sederhana use case diagram yang menggambarkan sistem usulan, ya, seperti itu. Adapun bentuk use case diagram yang lebih rinci begitu, bentuknya seperti ini ya. Karena setiap dosen penguji ya itu dia punya permintaan tersendiri dengan bahkan didukung dengan teori mereka begitu. Nah, ini salah satu contoh use case diagram yang dibuat terperinci. Kita lihat ada masih aktornya sama ya, tapi pengembangan dari yang tadi. Aktornya ada admin dan karyawan, admin sebagai bagian keuangan, lalu admin melakukan login, lalu ada di sini simbol include. Include-nya adalah masukkan username dan password. Begitupun untuk karyawan, masukkan username dan password pada saat login. Include di sini adalah sesuatu yang harus ada ketika kita akan melakukan suatu proses case tertentu. Contoh misalnya login. Jadi kita nggak akan bisa login tuh kalau misalnya username dan passwordnya tidak di input seperti itu. Kemudian setelah admin login, maka akan muncul jika loginnya berhasil ya, maka akan muncul menu upload gaji ya. Admin bisa mengupload data gaji, kemudian lihat data gaji dan juga logout seperti itu. Kemudian ada simbol extend. Tiga use case ini, tiga aktivitas ini ya, tiga tahapan ini tidak akan bisa dilakukan kalau kita tidak login terlebih dahulu seperti itu.
Jadi kalau loginnya tidak dilewati, ya kita tidak akan bisa mengakses upload data gaji, ya. Admin tidak akan bisa melihat data gaji, juga tidak akan bisa logout. Begitupun dengan karyawan. Karyawan juga sama, login, kemudian lihat slip gaji, logout. Lihat slip gaji dan logout itu tidak akan bisa dilakukan begitu saja kalau kita tidak melakukan login terlebih dahulu, seperti itu. Jadi tahapan login ini adalah tahapan yang harus dilewati kalau seandainya kita ingin mengakses slip gaji dan juga logout gitu. Itu untuk karyawan ya. Jadi karyawan aksesnya hanya ini saja, berbeda dengan admin yang memiliki full akses untuk semua fitur. Nah, itu untuk use case diagram. Bagaimana dengan activity diagram? Activity diagram activity diagram di sini adalah rincian dari use case diagram gitu ya. Kita coba dulu. Nah, kalau activity diagram itu biasanya merinci. Contoh, activity diagramnya login itu seperti apa? Activity diagramnya upload data gaji itu bagaimana? Activity diagramnya lihat data gaji oleh admin itu seperti apa, ya. Begitupun untuk activity diagram lihat slip gaji dan juga activity diagram untuk login dan logout, ya, seperti itu. Walaupun tidak sedikit dosen yang meminta untuk menampilkan activity diagram dari semua use case, ada juga permintaan pembuatan activity diagram hanya yang penting saja. Contohnya misalnya, karena ini tentang slip gaji, berarti ada data yang masuk dan ada data yang dilihat. Ada data yang diupload, ada data yang dilihat. Adapun untuk activity diagram upload data gaji, yaitu diantaranya seperti ini. Untuk swimlane-nya, ya, activity diagram terkait siapa yang melakukan aktivitas di sini ada admin dan ada sistem, ya. Ada swimlane admin, ada swimlane sistem. Kita memulai aktivitas. Bagaimana cara mengupload data gaji? Pertama, admin atau bagian keuangan mengklik menu data gaji. Lalu sistem akan menampilkan tabel data gaji. Nah, tabel di sini seandainya datanya belum ada, tabelnya tetap ada gitu ya. Jadi ada tabel headernya di situ. Kemudian langkah selanjutnya adalah sistem admin mengklik tombol upload. Jadi ada di di atas tabel itu ada tombol admin, tombol upload ya. Kemudian si admin mengklik tombol upload, lalu sistem akan menampilkan form upload ya. Di form upload ini biasanya dipilih ya, diklik lalu admin akan memilih file Excel data gaji yang sudah disesuaikan dengan format website ya. Dari mulai namanya siapa, NIP-nya berapa, gajinya berapa, kemudian juga rincian pengurangan dan penambahan gajinya itu bagaimana, dan seterusnya. Ini nanti kita sesuaikan, kita bahas di implementasi website. Kemudian selanjutnya, setelah file Excel-nya diupload, langkah selanjutnya adalah mengklik tombol simpan dilakukan oleh admin, lalu sistem akan melakukan proses penyimpanan, ya, proses penyimpanan ke dalam database, lalu sistem akan menampilkan data gaji yang sudah diupload, seperti itu. Itu untuk activity diagram data gaji. Bagaimana dengan activity diagram melihat slip gaji? Nah, activity diagram melihat slip gaji ini dilakukan oleh karyawan ya. Pertama, karyawan memulai aktivitas, lalu di bagian bawah karyawan dapat memilih menu slip gaji, lalu karyawan memilih bulan dan tahun data gaji yang akan ditampilkan gitu ya, akan diinginkan. Contoh misalnya bulan Oktober misalnya tahunnya 2021. Lalu sistem akan menampilkan slip gaji ya
Selanjutnya akan muncul tombol versi cetak. Nah, kalau misalnya karyawan membutuhkan versi cetak, tinggal diklik saja tombol versi cetaknya, lalu sistem akan menampilkan data slip gaji dengan versi cetaknya. Lalu selanjutnya, setelah muncul versi cetak, karyawan dapat melakukan 2 tahapan gitu ya. Dan 2 tahapan ini boleh salah satu ya, yaitu jika karyawan hanya ingin menyimpan data slip gaji tersebut ke dalam PDF, maka cukup klik simpan ke PDF ya. Karyawan juga bisa menyimpan data slip gajinya ke PDF, lalu sistem akan melakukan proses pengunduhan ke versi PDF, lalu proses berakhir. Ataupun karyawan juga bisa mencetak langsung data slip gajinya, langsung dicetak ke printer gitu ya, memilih printernya, langsung nanti muncul hasil ataupun output slip gajinya seperti itu dan proses berakhir. Ini kita rinci ya, dari mulai upload data gaji ya, kemudian slip gaji. Ada juga permintaan dari dosen ya, dari dosen penguji, biasanya dosen penguji ataupun dosen pembimbing. Bagaimana kalau diagramnya itu, activity diagramnya itu langsung disatukan dalam satu aktivitas ya, dalam satu activity 3 aktivitas seperti ini gitu ya, semua terlibat langsung tanpa dipecah. Ada juga yang permintaannya seperti itu. Kalau misalnya permintaan seperti itu, tinggal digabung saja ya rekan-rekan, dari mulai admin admin yang memulai aktivitas, lalu admin mengklik data gaji, lalu menampilkan data gaji pada sistem menampilkan data gaji. Selanjutnya admin mengklik tombol upload, lalu setelah mengklik tombol upload, sistem akan menampilkan form upload. Admin memilih file Excel pada data gaji, lalu admin mengklik tombol simpan, lalu sistem akan melakukan proses penyimpanan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan data yang sudah diupload tadi oleh admin. Lalu, karyawan dapat memilih bulan dan tahun dari data gaji yang sudah diupload. Selanjutnya, sistem itu akan menampilkan data slip gaji karyawan yang dipilih sesuai bulan tadi gitu ya. Kemudian karyawan dapat mengklik tombol versi cetak, lalu sistem menampilkan versi cetak slip gaji, lalu karyawan dapat menyimpan data slip gaji tersebut ke dalam bentuk PDF, kemudian sistem akan melakukan proses pengunduhan ke versi PDF. Atau karyawan juga dapat melakukan proses cetak ke printer ya. Jadi ini pilihannya tindakan yang dilakukan oleh karyawan itu bebas sebetulnya ya. Boleh menyimpan data ke PDF, boleh mencetak ke printer, atau juga boleh dilakukan dua-duanya dalam satu waktu, juga tidak masalah. Seperti itu. Nah, ini kalau bentuk activity diagramnya langsung digabung semua antara admin, sistem, dan karyawan. Atau misalnya ada permintaan pengen dipecah seperti tadi, berarti admin ke sistem, karyawan ke sistem. Nah, seperti itu.